Oke, penjumlahan pecahan part 18. Ini adalah jawaban latihan soal part 17, di mana nomor 1 jawabannya 3/4, kemudian nomor 2 jawabannya adalah 1/2/5. Oke, moga-moga kamu jawabannya benar, dan kita lanjut ke materi pada pertemuan kali ini. Masih kita mengulik atau menganalisis tentang rumus penjumlahan versi rumus KPK gitu ya. Ini adalah masih pendalaman tentang penjumlahan versi rumus KPK. Gimana kalau kata kuncinya masih sama, samakan penyebut, soalnya itu 1/4 ditambah 5/6. Maka kita harus samakan dulu dengan menggunakan KPK ya. Kita mencari KPK dari penyebutnya. Dalam hal ini penyebutnya 4 dan 6. Nah, KPK 4 dan 6 itu sama dengan 12. Ya, sehingga kita peroleh 1/4 ditambah 5/6 itu sama dengan 1/4. Ini masing-masing dikali 3. Kenapa dikali 3? Karena tadi penyebutnya supaya jadi 12. 4 supaya jadi 12 kan harus dikali 3. Nah, karena 4-nya dikali 3 ya, yang bawahnya dikali 3, maka atasnya juga dikali 3. Gitu ya. Kemudian ditambah ini 5/6, ini dikali 2. Kenapa 6 dikali 2? Karena supaya penyebutnya jadi 12. Nah, karena yang bawah dikali 2, maka yang atas pun harus dikali 2. Gitu ya, supaya tidak merubah nilai. Kalau sudah begini, kita peroleh 1 kali 3 itu 3, kemudian 4 kali 3 itu 12. Kemudian ditambah 5 kali 2 10, 6 kali 2 12. Nah, kalau sudah seperti ini kan ini penyebutnya sudah sama ya. Kalau penyebutnya sudah sama, maka kita bisa menggunakan penjumlahan rumus KPK yang ini. Tinggal kita set 3/10 itu sama dengan 3 ditambah 10/12. 3 ditambah 10 itu adalah 13/12. Karena yang atas lebih besar daripada yang bawah, maka kita bisa sederhanakan menggunakan hasil sisa per penyebut. Jadi hasilnya 1, sisanya 1/12. Kalau membuktikan kebenarannya, ya tinggal 1 dikali 12, 12 ditambah 1, 13, maka 13/12. Berarti ini benar ya. Udah ya, begini saja ya. Jadi pada intinya kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu kalau mau menggunakan rumus penjumlahan versi KPK. Gimana caranya menyamakan penyebut? Dengan mencari KPK dari penyebutnya. Dalam hal ini penyebutnya 4 dan 6, maka kita cari KPK-nya. Dari 4 dan 6 kita peroleh 12, maka penyebutnya dari masing-masing kita jadikan 12. Dengan cara ya dikalikan secara adil. Kalau yang bawah dikali 3, maka yang atas juga dikali 3. Dalam hal ini 5/6, yang bawahnya dikali 2, maka atasnya juga dikali 2. Setelah itu kita sudah sama, kita boleh menggunakan rumus KPK. Tinggal dioperasikan saja. Begitu ya. Tinggal ini aja. Kalau lagi-lagi mengingatkan, mungkin yang belum mengerti KPK, silakan tonton video pembahasan tentang KPK-nya terlebih dahulu supaya nggak pusing ya. Karena kalau KPK-nya belum bisa, ini nanti takutnya pusing. Kalau KPK-nya sudah bisa, ini sebenarnya sesuatu yang sangat gampang sekali. Jadi syaratnya harus bisa dulu dan mengerti dulu tentang KPK. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. 5/6 ditambah 4/9 itu sama dengan, kita cari KPK-nya terlebih dahulu antara penyebutnya masing-masing, dalam hal ini 6 dan 9. KPK 6 dan 9 itu sama dengan 18, sehingga kita peroleh 5/6 ditambah 4/9. 5/6 itu masing-masing dikali 3. Kenapa? Karena supaya penyebutnya jadi 18 ya kan, 6 kali 3 kan 18. Kemudian 4/9 masing-masing dikali 2. Kenapa? Karena 9 supaya jadi 18 itu dikali 2. Nah, karena 9 dikali 2, maka yang atas juga dikali 2.
Itu ya. Kemudian tinggal kita operasikan, 5 kali 3 itu 15, 6 kali 3 itu 18. Kemudian 4 kali 2 itu 8, kemudian 9 kali 2 18. Nah, setelah seperti ini kan penyebutnya sama ya. Ini penyebutnya 18, ini juga penyebutnya 18. Kita bisa menggunakan rumus KPK yang ini. Ya, jadi 15 ke 8. Jadi sama dengan 15 ditambah 8 per 18. Kita peroleh 15 ditambah 8 itu 23 per 18. Nah, karena yang atas lebih besar daripada yang bawah atau pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita bisa menggunakan penyederhanaan hasil sisa per penyebut. Jadi hasilnya 5, hasilnya 1, sisanya 5, kemudian per 18 atau penyebutnya 18. Apakah ini operasi pecahan campuran yang benar? Ya tinggal kita hitung aja. 1 kali 18 ditambah 5 itu 23, maka benar ya 23 per 18. Apakah ini merupakan pecahan yang paling sederhana? Kita cek lagi. 5 dibagi 2 nggak bisa, 5 dibagi 3 nggak bisa, 5 dibagi 5 bisa, 18 dibagi 5 nggak bisa. Maka 5 dibagi 7 dan seterusnya pasti nggak bisa. Sehingga ini adalah pecahan paling sederhana. Begitu ya, moga-moga dapat dipahami. Barangkali ada yang ingin menulis, saya persilahkan. Oke, kita lanjut saja ke latihan soal part 18. Silahkan dikerjakan. Seperti biasa jawabannya saya sertakan di video selanjutnya. Berarti ada di video part 19. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.